ruang terbuka hijau digunakan sebagai sarana wisata dan olahraga. Sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Mojokerto banyak yang berkunjung di kota. Nah, akhirnya kepadatan pengunjung di kota Mojokerto itu semakin hari semakin banyak. Maka dari itu pemecahan permasalahan untuk mengurangi kepadatan pengunjung di kota dan juga untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terkhusus di wilayah Soko atau Kecamatan Soko yang dekat sekali atau berbatasan dengan kota. Maka dari itu gubernur atau mohon maaf Bupati Ikvina Famawati ini eh, membangun ruang terbuka hijau di Kecamatan Soko. Nah, progres pembangunan ruang terbuka hijau ini ada di Kecamatan Soko dan memastikan kelancaran pembangunan RTH yang sudah mencapai 95%. Nah, ini saya kutip dari laman pemerintah Kabupaten Mojokerto pertanggal 23 Februari tahun 2024. Bupati Ivina menjelaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau di Soko ini untuk memfasilitasi warga Soko dan sekitarnya agar bisa dimanfaatkan sebagai sarana wisata maupun olahraga. Selain itu, RTH yang berada di sebelah utara SMA 1 Soko ini diketahui memiliki luas besar kurang lebih 1 hektar. Terdapat berbagai fasilitas seperti zona parkir, zona playground, fitness, Tirta Amerta, dan lapangan panahan. Ya, RTH ini tidak hanya dibangun sekedar, ya, di dalamnya juga ada area untuk berolahraga yang dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak. Plus buat Ivina. Nah, Bupati Ivina juga menjelaskan bahwa alih fungsi lahan lapangan sepak bola menjadi ruang terbuka hijau karena masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka hijau. Selain itu, dibangunnya RTH di sebelah SMA 1 Soko yakni dengan pemukiman warga. RTH di Kabupaten Mojokerto masih sedikit jumlahnya, sedangkan untuk lapangan bola dikira oleh Bupati Ikvina itu sudah banyak. Jadi RTH ini lebih banyak manfaatnya. Tidak hanya untuk olahraga saja, tetapi nanti di bagian belakang akan dibuatkan tempat untuk universal. The settings, click on default option, take Times New Roman, select the flag as you want to apply these settings to this. Kesimpulan dari solusi permasalahan pembangunan ruang terbuka hijau ini adalah satu, proses pembangunan. Pembangunan RTH di Kecamatan Soko telah mencapai 95% menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai. Yang kedua, yakni tujuan RTH dibangun untuk memberikan sarana wisata dan olahraga bagi masyarakat Soko dan sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yaitu fasilitas RTH seluas 1 hektar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti zona parkir, playground, fitness outdoor, Tirta Amerta, dan zona lapangan panahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan olahraga masyarakat, khususnya anak-anak. Untuk lokasi strategis ini dibangun di sebelah utara SMA 1 Soko dengan padatan penduduk yang sehingga memudahkan akses masyarakat. Nah, keputusan alih fungsi lahan ini, yakni lapangan sepak bola, dialih fungsikan menjadi RTH karena masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka hijau daripada lapangan bola, karena mengingat jumlah lapangan sepak bola sudah banyak di Kabupaten Mojokerto. Meskipun demikian, area mini futsal dan panahan juga akan disediakan di bagian belakang RTH. Dengan demikian, pembangunan RTH ini dapat diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, baik dari segi rekreasi, olahraga, maupun sosial. Untuk saran dari pembangunan ini, yakni yang pertama adalah pengelolaan dan pemeliharaan. Nah, pemerintah daerah perlu memastikan adanya program pengelolaan dan pemeliharaan RTH secara berkelanjutan. Ini termasuk kebersihan, perawatan tanaman, serta perbaikan fasilitas yang rusak. Dan juga harus melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pemeliharaan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberlanjutan RTH. Nah, kebanyakan dari program pembangunan pemerintah tidak ada pengelolaan dan pemeliharaan, terkhususnya di Kabupaten Mojokerto sendiri. Lagi beberapa pembangunan seperti ruang terbuka hijau ini banyak sekali melibatkan
komunitas-komunitas atau pedagang-pedagang kaki lima, sehingga semua warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kemlagi itu memiliki rasa kepemilikan atas pembangunan yang sudah dilanjutkan atau yang sudah diterapkan. Nah, dengan seperti itu, program pembangunan ini akan tetap terjaga dan juga terpelihara. Lalu pengembangan fasilitas tambahan, melakukan survei atau dialog dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin belum terakomodasi, seperti area bermain, pusara kecil, taman bunga, atau area piknik. Menambahkan fasilitas penunjang seperti toilet umum, tempat duduk yang nyaman, dan lampu penerangan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, terutama di malam hari. Dan ketiga, program dan kegiatan komunitas, mengadakan berbagai kegiatan komunitas di RTH seperti senam, yoga, atau lomba olahraga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Membuat program edukasi lingkungan untuk anak-anak dan remaja sehingga mereka dapat belajar pentingnya menjaga lingkungan dan manfaat RTH. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak swasta, mendorong kemitraan dan perusahaan swasta atau organisasi non-pemerintahan untuk mendukung keberlanjutan RTH, baik melalui pendanaan, penyediaan fasilitas, atau program-program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penggunaan dan kondisi RTH. Feedback dari masyarakat sangat penting untuk memastikan RTH tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan warga atau masyarakat. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan terkait RTH. Yang keenam, promosi dan sosialisasi, memperluas promosi dan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat RTH melalui berbagai media, sehingga lebih banyak warga yang mengetahui dan memanfaatkan fasilitas ini. Mengajak sekolah-sekolah di sekitar untuk melakukan kunjungan edukatif di RTH. Nah, dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan RTH di Kecamatan Suko dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menjadi contoh pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik di daerah Kabupaten Mojokerto atau di kecamatan lainnya di lingkup Kabupaten Mojokerto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Barangkali teman-teman bisa teman-teman ayo. Kamu biasa ke RTH Suko itu enggak, Mas Ian? Iya, nggak sering sih, Pak, tapi pernah. Pernah ya? Rumahmu mana tuh? Kemlagi, Pak. Dan di Kemlagi juga ada Kemlagi anak ya? RTH. Saya kira BNI Suko situ. Tadi nih rumahnya Japan situ tapi mau lewat toh. Ke rumah hampir sampai sekarang. Cocok ya untuk penelitian-penelitian loh. Yang kemarin dibahas Ya, waktu kalau di apa itu? Di ya, lorong itu. betul. Ya, di Selarang kita juga membahas terkait RTH ini. Cocok. Nah, nanti Karena cuma di Polres ini ya. hampir merata ya di Kabupaten Mojokerto. Makanya kita mengkaji. Nah, saya lihat itu malam biasanya ramai memang. Beda dengan Di yang di Kemlagi, Pak. RTH dekatnya itu loh. Apa jadinya? Bypass. Oh, bypass ya. Sepi, Ngopi Pak, kita di ya. Jabon. Nah, dekatnya kampus itu. Mungkin marai Kalau di sawah ya bangunnya. iya, tengah-tengah sawah, Pak, itu pengunjungnya banyak yang nggak Eh, mampir karena mungkin ya, sepi atau kurangnya minat masyarakat di daerah Jabon. Nah, kalau ya, untuk di betul. Kemlagi itu kolaborasi, Pak, dengan pedagang kaki lima, sehingga banyak sekali pedagang kaki lima yang menyewa stand lalu berjualan di situ. Akhirnya banyak pengunjung yang datang karena ada makanan-makanan khas daerah atau makanan-makanan ringan kekinian yang bisa dinikmati siapapun. Makanya dari usia gini yang diajak orang tuanya sampai tua itu malam, Mbak, rata-rata kalau di Kemlagi itu ramai sekali. Lagi rame Jadi ya. setiap iya Berarti ramai anu ya, perencanaan karena pembangunannya kurang pas ya. ya Bisa strategis dipindah ya, Pak. ngono ya. Ya Mas ya. Diangkat kayak wayang ngono pindah kemana gitu. Ya, seperti itu. Yang lainnya monggo sebelum diakhiri. Ayo ganti yang lainnya. Silahkan yang lainnya mengomentari. Kemarin saya sebentar ya ikut diskusi. Ya, menarik ya.
RTH-nya kalau di Bojonegoro itu RTH-nya nggak sebesar di Mojokerto itu. Kurang terawat bisa. Ya. Nah, Pakai banyak makanya sini. salah satu dari saran saya adalah Hmm. pengelolaan dan pemeliharaan harus juga melibatkan komunitas-komunitas lokal di setiap Nah, kecamatan itu, Pak, untuk menjaga komunitas lokal ya, ya, apa misalnya komunitas pertamanan, atau komunitas komunitas PKL lah, Pak, yang berjualan di situ agar sama-sama menjaga bangunan ini agar terawat yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti ya. seterusnya ya itu perawatan luar Ya, biasa. Bangun tuh iya, Pak. gampang. Nah, jadi Dan itu Pak, wacana ya. normal. Bangun Ya. perencanaan pembangunan itu sulitnya luar biasa. Bangunnya mudah, tapi Bangunnya mudah, untuk berlanjutan selanjutnya ini yang susah, Pak. nah, nanti kita kalau ke Surabaya itu ada kunjungan ke Kota Tua tanggal 15 Juli Ya, dibuka katanya. Ayo teman-teman habis UAS kan liburan ke sana lihat loh. Bagaimana Pak, tapi bangunan yang 100 tahun itu masih bagus. Itu berarti perencanaan pembangunannya luar biasa. Kalah pemerintah kita kadang. Ayo yang lainnya kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri Mas Ian. ya, Yang lainnya baik mungkin silakan itu tanya sih. saja. Oke, saya tunggu. Atau langsung ini Pak di apa? Diakhiri aja. Silakan, monggo. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, bila kita juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik itu. Monggo yang lainnya silakan. Saya Pak, Oke, silakan kamu klik ya. sudah muncul Pak. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Waalaikumsalam. Anggi. Saya ingin mempresentasikan mengenai pemerintah pusat optimis target pembangunan tahun 2024 akan tercapai. Tepat kejadian Kota Cimahi, Jawa Barat. Permasalahan yang terkait itu kemiskinan ekstrim yang pada Maret 2023 mencapai 1,12% dari target 2024 antara 0 hingga 1%, jadi ada penurunan 0,620% dibandingkan tahun 2022. Garis kemiskinan ekstrim itu dihitung berdasarkan 1, USD per kapita per hari. Urai Menteri PPN Suharso Monoarfa sebagaimana dikutip dalam website resmi Bappenas. RKP 2024 menargetkan sejumlah sasaran pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,7%, tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5%, tingkat pengangguran 5,0 sampai 5,7%, nilai rasio Gini 0,374 sampai 0,377, indeks pembangunan 73,99 sampai 74,2 hingga seterusnya. Target pertumbuhan ekonomi pada ditentukan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya kenaikan suku bunga, dinamika kondisi geopolitik, menurunnya kontribusi ekspor. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang baik, berada di atas 5% selama 7 triwulan berturut-turut. Pemecahan APBN didesain sebagai shock absorber sekaligus sebagai akselerator transformasi ekonomi serta menjadi instrumen untuk mewujudkan gross domestic product per kapita Indonesia sudah masuk ke upper middle income, inflasi juga sudah mulai terkendali. APBN tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global, stimulus ekonomi, dan pemerintah pusat optimis bahwa target pembangunan tahun 2024 akan tercapai, menunjukkan keyakinan pemerintah dalam kemampuannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Mungkin ada beberapa indikator positif atau proyek yang sedang berjalan untuk mendukung keyakinan, namun
masih memastikan tercapainya target tersebut dan perlu upaya untuk terus-menerus dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Saran saya, pemerintah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap progres pembangunan untuk memastikan bahwa target-target tercapai. Ini mungkin untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Melibatkan masyarakat tidak hanya meningkatkan tanggung jawab bersama, tetapi juga memungkinkan untuk memahami kebutuhan dan prioritas mereka secara lebih baik, menciptakan kepercayaan di antara masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan juga lembaga lainnya yang penting untuk mencapai target pembangunan. Sudah, Pak. Oke, tanyakan. Yang lainnya, ayo, monggo. Ada yang tanya sebelum Pak Dian mau komentari? Tak komentari ya kalau gitu. Apa namanya? Target-target tadi, angka kemiskinan menurun walaupun tidak banyak ya. Pertumbuhannya berapa tadi? 4,7 ya. Padahal tadi yang dari Januari itu diharapkan 5,7. Memang terjadi banyak perubahan ya. Perang di Timur Tengah, terus perang di Rusia yang belum selesai, sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya. Terus kemarin ketika ada apa namanya dari BPN, Bapenas, sorry, apa namanya yang Biro Pusat Statistik itu. Nah, kamu kan diajari ya semuanya kemarin. Apakah data real yang Mbak Clarissa ini kan tadi terjadi penurunan ya? Apakah kemarin ada pembahasan tentang misalnya angka kemiskinan benar-benar menurun atau tidak sama sekali mungkin Mbak Clarissa? Nggak, nggak ikut kah acara, ikut acara nggak mungkin? Nah, ini perlu di anu ya, memang perlu di apa nah disensus yang lebih benar. Karena apa kok? Apakah karena memang perekonomian lagi susah ya? Atau memang kebijakan yang salah? Atau memang angka kemiskinan turun ya? Ini ada tadi berapa? 4,117 pertumbuhannya. Untuk kemiskinannya, mana tadi? Ada kemiskinan. Pengangguran terbuka 5,7. Tingkat Gini rasio. Mana tadi? Ya, itu ya. Gas rumah kaca lebih baik dari Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Memang katanya sih benar ya. Tapi juga kita lagi melihat ada perang dagang ya antara Cina dan Amerika. Siap-siap, semoga Indonesia tidak kena imbasnya. Perang dagang itu maksudnya misalnya Cina membuat laptop ya. Kalau buatan laptopnya Cina misalnya 2 juta sudah remnya tinggi gitu kan. Biasanya kamu beli laptopnya Amerika, apa ya, laptop Amerika itu apa ya, IBM misalnya, mobil-mobil juga. Ini perang dagang seperti itu. Kalau masuk ke negaranya kena pajak yang besar. Nah ini terjadi perang dagangnya luar biasa. Yang sangat terkenal itu adanya Huawei itu. Nah, tapi untungnya negara kita itu masalah teknologi itu welcome welcome saja ya. Kita masih di bagian yang dasar misalnya sawit, misalnya emas, tembaga itu kita sudah mulai perang. Nah, itu butuh generasi-generasi muda untuk mengelola negara kita ya supaya kita benar-benar bisa kerja lah. habis habis lulus bisa kerja
hilirisasi. Jangan hanya orang-orang dalam saja yang bisa kerja. Kami juga nantinya harus bisa kerja. Ini makanya optimis target pembangunan akan tercapai. Berarti kurang 6 bulan lagi ya. Nah, kita bisa lihat apakah tercapai atau enggak. Mungkin Mbak Clarissa nanti sebagai penulisnya dulu, oh tercapai Pak. Siapa tahu ketemu Pak Dian nanti. Mungkin saya Pak Dian komentari monggo yang lainnya. Sebelum ada yang mungkin ada yang belum dari teman-teman kita. Halo, nanti kok hilang. Marta belum, Pak. Marta Marta, belum. Nabila, Ari, Cak. Fauzi, David. Wah, berarti nek misalnya nanti season terakhir tak apa ya. Nanti biar saya beritahu yang belum ya. Semuanya tinggal. Kalau gitu kalau nggak ada yang tanyakan bisa diakhiri Mbak. Clarissa tinggal yang belum-belum. Ayo. Misalnya inti-intinya aja nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya siapa yang sudah siap tadi? Tapi nggak hadir ya, ini hanya ada 5 anak. Ini semuanya Ariski. Ayo Ariski sudah belum? Arisa sudah, Ariski sudah. Ada lagi yang belum ya? Ion sudah, Pak. Ion Ion, sudah. Januar, Yanuar sudah. Alfi, Kali Clarissa. Ada nggak anaknya ini? Ada yang belum? Dia tinggal Saya, Pak. silakan. Kamu klik ya. Nggak bisa. Sebentar, Pak. Saya cari dokumennya. Aduh. Siapa yang sudah siap? Ayo. Tinggal Ariski tak ya. Yang ada di sini. Yang lainnya, wah ya itu kemana mereka? Mungkin ada yang satu telepon berdua nggak ada? Satu ini temanmu. Pak, Pak Ya. Dian, itu Halo. si Marta tadi bilang kalau nggak ada sinyal, Pak. Marta ya, Wah, oke. Yang lainnya mungkin. soal Berarti ada partai tambahan ini. Misalnya kita Jumat itu ya, teman kita supaya semangat gitu. Apa? Ya terserah tapi nanti saya link yang baru yang belum. Jumat Iya, ya, Pak. sore atau apa gitu ya. Pas Jumat pagi ya boleh nanti. Marta ya ini ada tapi yang lainnya ayo. Tadi apa Ariski ayo Ariski. Kamu buka emailmu yang kemarin. Marta Ariski. Terus apa mana Asian yang belum? Kita ada 6, 7 saja nih. yang Adakah sudah yang presentasi. sudah semua kita ya? Tinggal Marta saja berarti. Wah. Nabila, Pak. Nabila. Nabila. Nabila kenapa ini nggak ada kabar? Tak kasih kesempatan nanti insya Allah Jumat ya untuk yang
Sudah ketemu, Mas Ariski? Ada kesulitan apa misalnya? Tugasnya sambil melihat teman-temanmu, kita lihat. Oh, kurang 10 menit lagi soalnya. Jadi kalau nggak kesempatan ya Jumat lagi ya. Ini e-learning, tapi e-learningnya kita itu kok rusak lagi. Nggak tahu ya, Unim itu rusak. Ya. Iya, Pak. Saya tadi coba buka, cuma nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Mohon Pak, server. Ini loh Nggih, servernya mungkin. servernya, piye gini. Padahal nanti untuk nilai-nilaimu lah. Ini paling Nah, termasuk yang itu kita mau absen, Pak. guys. Nggak bisa. Absenmu berarti ini aja ya. Zoom ini kita anggap absen. Nanti ada Ya. buktinya. Nah, ini paling kena PDN ini loh, peretasan data nasional. Alah, alah, alah. Jadi butuh anak-anak yang pinter komputer nih. Siapa yang bisa udah ada komputer? Ayo. Soalnya katanya Kominfo kurang biaya, Pak. Makanya Alah, gampang. makanya toh masukkan ke Kominfo, saya bisa bagi-bagi. Ya. Makanya tidak hanya pelajaran kuliah aja ya, kamu harus punya siasat. Nah, namanya apa? Siasat untuk menangkap itu tadi. Wah, itu jadi yang ini teori kita bicara teori, tapi prakteknya bagaimana? Ya, itu penting itu. Yang ini yang tidak diajarkan di kampus ya mungkin. Siapa cepat dia dapat, siapa cerdik dia akan menang. Harus menggunakan ilmunya kancil. Nah, kancil itu musuh. Bukan kancil ya. Ilmunya siput. Kancil ya. Kancil dan siput itu loh. Akhirnya yang menang kok siput. Padahal nggak bisa lari. Ternyata siputnya banyak. Jadi orang cerdik. Bukan yang pintar loh ya. Orang yang cerdik. Ya. Bisa harapkan murid saya bukan hanya pintar, nanti cerdik. Ya. Ayo, ayo. Mas Ariski gimana? Wes, nggak bisa anu? Nggak bisa ketemu? Ternyata kita juga mau ngajari ya. Trailernya Ini anu. Pak, nggak bisa itu diupload di apa? Upload. Inilah Pak, dibagikan layar nggak bisa Nggak bisa itu. ya? Sebentar saya lihat lagi. Iya Pak. Nggak apa-apa. Oh ya wes, saya bacakan wes. Tak kasih keringanan. Monggo. Iya Pak. Bisa kamu buka kameramu? Misalnya ini loh di anu kan bisa di kamera. Tik, tik. Enggak. Tuh, putus. Ya. Sampun apa? Iki wajahmu ya wes. Wes bacaan wes. Bisa nek ketemu semester Maaf depan Pak. harus lebih baik ya. Ayo semangat semangat. Nah, Eh, judul pada analisa yang saya lakukan ini yaitu permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua Barat. oke. Lokasi kejadian Provinsi Papua Barat, permasalahan yaitu ada pada permasalahan utama yang diidentifikasikan dalam jurnal ini adalah keterbatasan infrastruktur jalan di Provinsi Papua Barat yang menghambat perkembangan ekonomi, sosial, Ta- dan tantangan utama mencakup kondisi geografis yang sulit, kurangnya pendanaan, serta minimnya kapasitas teknis lokal. Pemecahan. Pemecahan yang dapat diusulkan meliputi peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat daerah untuk dan daerah untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak eksternal. Tiga, penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi geografis Papua Barat. Empat, kolaborasi dengan sektor swasta dan internasional untuk investasi infrastruktur. Kesimpulan pembangunan infrastruktur jalan Papua Barat menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan holistik melalui peningkatan pendanaan, pengembangan,
pengembangan kapasitas lokal dan kerjasama dengan berbagai pihak. Diharapkan permasalahan ini dapat diatasi sehingga mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Saran-saran. Yang pertama, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran secara berkelanjutan dan fokus pada proyek-proyek prioritas yang mendukung konektivitas. Dua, pendidikan dan pelatihan. Menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. Yang ketiga, mengadopsi teknologi yang tepat guna sesuai dengan kondisi geografis dan iklim Papua Barat. Yang keempat, kerjasama meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, donor internasional, dan pemerintahan pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi menemukan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pembangunan infrastruktur di Papua Barat dapat lebih efektif dan efisien serta membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ini saya buka no, bentar ya, UTS-mu. Semoga bisa lihat semua. Oke. Nanti mau bilang. Ada yang mau masuk enggak? Malah tak tutup. Iki Kufron. Iya. Iya, kan. Kita lihat di UTS-mu. Kalian. Oh iya. Syarat-syarat perencanaan pembangunan. Ini tadi ya, kamu baca ya. Oke. Oh ini ya. Oke. Ini ada ya ternyata. Saya kira selesai. Oke, ada yang ditanyakan bagi teman-teman yang lainnya sebelum kita akhiri. Papua Barat, kamu sudah lihat videonya di YouTube tentang Duga belum? Nah, semuanya nanti lihat di Duga itu ya dulunya Pak Jokowi nggak bisa mendarat, nggak bisa lewat. Sekarang jalannya bagus. Papua Barat. Papua sekarang tidak hanya Papua satu dok, tapi menjadi 5 provinsi. Ini Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua pokoknya ya pokoknya menjadi 5 provinsi. Nah, itu diharapkan memang bisa untuk perencanaan pembangunannya lebih mengena. Itu makanya bagaimana di perencanaannya itu saya mengerti. Terus mana Mas Arisi ke Papua. Jadi Papua nanti kok nggak seperti sekarang sing welek ya. Mungkin sekarang nanti akan bagus karena pertama pulaunya lebih besar dari Sumatera dan Kalimantan. Kedua banyak tambang dan banyak pemandangan bagus. Nah, tapi memang ya bukannya kita sok bagus enggak ya. Kalau di luar Jawa itu kadang saya repoti kadang masih ada sedikit-sedikit perang suku. Misalnya di Kalimantan itu ada suku sing memang sing suku yang paling agak kalem itu bukan Madura. Yang di Jawa adalah ya Jawa Tengah, Jawa Timur inilah orangnya supel. Dimanapun jadi, biasanya. Jadi ya banyaklah menteri kita yang dari Jawa Timur, presiden yang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Tapi yang dari luar provinsi, dari luar luar apa namanya Pulau Jawa itu kadang ya kuras.
bentar jadi presiden yang 32 tahun ya dari Jawa. Nah, makanya kadang sudah keluar dari Pulau Jawa, misalnya ke Papua, biasanya kangen pulang, mudik. Nah, tapi ya harus dibangun Papua, karena itu bagian dari Indonesia. Jangan sampai kita sudah merasakan jalan tol di sana masih apa ya? Lu wong nek masih sudah batu ya, linet.